Ini adalah tunas air durian yang durian lokal dan usianya sudah sangat tua ya, kurang lebih 30 tahun. Dan hari ini saya mau mengurangi cabang atau pemotongan ranting-ranting tunas air yang sudah besar ya. Tapi saya tidak melakukan pemotongan, tapi saya melakukan pencangkokan seperti ini. Pertama-tama kita harus melakukan penyayatan ya pada kulitnya seperti ini, memutar. Kita ambil kulitnya. Potong memutar seperti ini teman-teman. Dan ini adalah bentuknya sudah satu genggam. Ini sudah sayang kalau kita potong, kita manfaatkan untuk mencangkoknya. Oke teman-teman semua, sobat-sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bocah Kebon. Yang di depan saya ini ada jenis pohon durian lokal dan usianya sudah sangat tua sekali. Di sini saya akan mengurangi cabangnya atau melakukan sistem pruning pada tunas-tunas air yang mungkin sudah sangat telat ya, sudah sangat besar, sudah ada ukuran satu genggam ya. Dan tidak akan saya lakukan pemotongan, tapi saya menguranginya dengan cara mencangkoknya, memanfaatkan cabang tunas air ini dijadikan bibit durian lagi seperti itu. Dan durian ini sudah berbuah dan sudah sangat sering sekali ya, tapi tidak terlalu terawat ya. Hasil buahnya seadanya dan dimakan sendiri, tapi sangat enak sekali teman-teman. Ini durian lokal. Bisa dilihat sendiri batang bawahnya sangat besar sekali. Ini ukurannya super besar ya, dan ketinggiannya kurang lebih ini ada 5 meter lebih ya. Dan cabangnya tidak beraturan seperti ini, soalnya tidak terawat. Oke, langsung saja saya eksekusi ya bagaimana cara saya. Dan kali ini saya melakukan pengupasan dulu dan tidak berani langsung mencangkoknya. Untuk tahapnya mungkin nanti kalau penyayatannya sudah kering, lalu kita bisa melakukan mencangkoknya atau memberikan media seperti itu biar tidak gagal. Seperti inilah wujudnya teman-teman. Dan ini ada tunas airnya yang sudah sangat besar, dan itu bisa kita lihat sendiri ya, ini sangat besar sekali. Nanti kita bisa buat bibit ya kalau kita sudah mencangkoknya ya. Dan untuk dipotong atau membuangnya itu sangat sayang sekali. Dan saya manfaatkan untuk mencangkoknya. Dan seperti ini cabangnya. Dan kali ini saya melakukan pengupasan dulu ya, putar sekiranya 4 cm biar aman ya, atau 5 cm-an. Memutar, kita kupas kulitnya. Kita kupas seperti ini ya teman-teman. Ini kita lakukan lebarnya kurang lebih 4 cm atau 5 cm biar tidak menutup kembali kalau kita melakukan pencangkokan. Kita buang kulitnya seperti ini. Kita kupas ya. Ini teman-teman. Oke, sudah memutar ya seperti ini. Sangat mantap sekali ya, nanti kita punya mendapatkan bibit yang sudah tua dan kemungkinan sudah cepat berbuah. Ini daunnya sangat rimbun sekali ya. Dan oke, lakukan pengerokan seperti ini. Pengerokan ini memutar biar kulitnya tidak ada yang menempel. Dipastikan ini tinggal sisa batang kayunya yang dalam ya. Seperti ini. Untuk ukurannya ini usahakan 4 cm atau 5 cm. Seperti itu kalau untuk cabang besar ya. Tapi rata-rata segitu, 4 cm atau 5 cm. Kita lakukan pengerokan memutar. Di sini ada kerangkang ya. Kerangkangnya banyak teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini tidak merusak tumbuhan, tapi malah bisa menyehatkan, bisa mengurangi hama atau memakan-makan telur-telur hama yang sekiranya mengganggu tanaman. Seperti itu. Oke, setelah seperti ini kita bisa mendiamkan atau membiarkan saja 4 atau 3 hari ya, atau 1 minggu. Itu lebih bagus. Nanti kelanjutannya kita tinggal mengasih media pada kupasan ini atau cangkokan ini. Dan ini sudah 1 genggam ya, sangat
menyenangkan sekali. Nanti kita jadikan bibit untuk stok di rumah, durian lokal tapi buahnya sangat enak sekali teman-teman. Oke, langsung saja kita mengarah ke cabang yang kedua itu. Cabang yang kedua itu lebih besar ya, dan pastikan saya kupas lebih lebar lagi 6 cm seperti itu. Oke, ikutin saya terus. Untuk saya Bocah Kebon, jangan lupa like, share, dan komen. Di sini adalah cara pruning atau memperlihatkan pruning pohon durian besar, dan pruning ini saya melakukan pencangkokan atau double-double ya. Sisanya memanfaatkan cabang atau tunas air yang sekiranya mengganggu, tapi kita manfaatkan untuk jadikan bibit lagi. Saya memanfaatkan tangga lipat ini soalnya susah kalau untuk memanjat. Ini sangat besar sekali pohonnya ya. Oke, saya akan naik. Ini adalah pengambilan atau pencangkokan cabang tunas air yang kedua. Hati-hati di sini saya soalnya semut rangkangannya banyak sekali teman-teman. Nanti bisa digigit. Dan saya naik hati-hati soalnya biar tidak mengganggu semut rangkangannya ya. Biar tidak mubal atau lihat sendiri teman-teman, ini semut rangkangannya banyak sekali. Tapi nggak apa-apa. Jangan dibunuh ya. Biarkan saja seperti ini. Ini adalah mengganggu atau membantu pohon menjadi sehat, bisa mengurangi hama seperti telur-telur capuk atau telur hewan-hewan lain bisa dimakan dia, atau nutrisinya atau capuk ya, maksudnya capuk ini sangat menyebalkan sekali. Kalau ada semut rangkangnya ini seperti ini bisa membantu kita untuk mengurangi hama tersebut. Dan itulah cabangnya yang akan saya cangkok, itu cabang tunas air besar seperti itu. Dan ini sangat rawan sekali teman-teman, ini ada tentaranya menunggu atau dia tidak suka kalau kita sedang memanjat pohonnya ya, atau mengganggu, dikira mengganggu, dia bersantai. Saya mencari celah dulu ya teman-teman, karena semut rangkangnya banyak sekali. Dan untuk pengurangan cabang kali ini saya tidak membuangnya ya, sekecil apapun saya lakukan pencangkokan. Soalnya buahnya ini sangat terjamin sekali, sangat enak sekali teman-teman. Sayang kalau saya buang ya, dan saya manfaatkan untuk mencangkoknya ya, biar mendapatkan bibit yang lebih banyak. Dan bibit ini nantinya akan lebih cepat berbuah ya, seperti itu. Oke, mungkin saya pindah yang itu ya, soalnya itu lebih aman atau tidak terlalu banyak semut rangkangnya. Biar yang ini saya menunggu dulu, nanti kalau semut rangkangnya sudah tenang ya. Ini sangat ribut sekali dia menjaganya seperti itu. Dan ini wujudnya teman-teman, ini juga kurang lebih 1 genggam ya, mantap sekali ya. Oke, saya bang dulu ini, kurangi ranting-rantingnya ya. Seperti tadi saya melakukan pengupasan sekitarnya sekira 50 cm ya, memutar. Ini waktunya udah siang teman-teman, sekiranya jam 11 ya, dan itu sudah ada suara terdengar. Seperti ini teman-teman ya, kita lakukan pengupasan 5 cm atau 4 cm ya, atau 6 cm nggak apa-apa. Ini memutar ya, dan biarkan saja 3 atau 4 hari atau 1 minggu ya, biar kering. Nanti kita lakukan pembalutan untuk medianya itu. Cabang-cabang yang kurang bagus saya buangin seperti ini. Ini adalah tunas air ya. Ini juga nanti saya lakukan pencangkokan ya, kecil-kecil gak apa-apa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu, dan ini sudah mau anjan ya. Dan kita manfaatkan cabang durian atau tunas air durian ini, kita jadikan bibit dan kita lakukan pencangkokan seperti ini. Dan ini adalah cara singkat ya untuk mendapatkan bibit. Dan bibit ini nanti bibit yang sangat unggul sekali,
Soalnya walau durian lokal, tapi buahnya sangat enak sekali teman-teman. Sangat mantap buahnya. Untuk kelanjutannya bisa saksikan nanti ya, untuk tayangan kelanjutannya. Dan ini adalah dan hari ini juga sudah ada bunganya lagi teman-teman. Ini bentuk bunganya ya. Dan ini bunga di luar musim ya. Udah berbunga lagi. Dan ini semut terang-terangnya masih aktif ya, masih agresif ya. Ya, tunggu kelanjutannya nanti saja. Ini mungkin cukup sekian dulu untuk pruning hari ini, untuk pengurangan pruning, tapi saya lakukan pencangkokan dari bibit durian, tanaman durian yang usianya sudah 30 tahun ya. Dan pastikan ikutin saya terus teman-teman, bagaimana kelanjutannya, dan nanti akan mendapatkan bibit super, bibit unggul, dan bibit sudah besar dan siap berbuah. Cukup sekian dari saya Bocah Kebon. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe pastinya ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.